Selamat sore, selamat sore Ibu. Perkenalkan di sini saya dengan Bidan Daniel Cynthia. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Norma. Baik Ibu Norma. Sebelumnya saya izin untuk menutup privasi terlebih dahulu Bu ya. Iya. Pintu sudah tertutup ya Ibu ya. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa saja masalah-masalah saat menyusui atau saat laktasi ya Bu ya. Baik Bu Norma, sebelumnya apakah ada keluhan atau ada yang dirasakan? Ada. Ini payudara saya nyeri. Oh, payudaranya nyeri ya. Ya. Biasanya saat menyusui bayinya itu caranya bagaimana? Apakah sudah tahu? Seperti biasa sih Bu, cuma digendong sambil disusui. Sambil duduk gitu ya Bu ya. Iya. Lalu untuk cara perawatan payudaranya sehari-hari itu bagaimana? Cuma kalau sebelum menyusui saya kasih bilas pakai air hangat. Diseka pakai air hangat gitu ya. Iya. Baik, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa masalah-masalah yang dialami oleh ibu-ibu yang menyusui saat menyusui ya Bu ya. Nah, salah satunya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Untuk masalah-masalah menyusui itu ada beberapa masalah yang biasanya terjadi saat proses menyusui atau laktasi itu sendiri, seperti bendungan ASI, mastitis, lalu ada abses payudara. Lalu untuk cara-cara mengatasi dari beberapa masalah yang saya sebutkan tadi itu bisa dengan cara seperti breast care, lalu ada pijat oksitosin, teknik relaksasi, kemudian ada teknik massage endorphin, lalu ada hypno breastfeeding, lalu selanjutnya itu bisa diperhatikan posisi mulut adiknya atau mulut bayi tersebut saat proses pelekatan pada payudara atau pada saat menyusui itu tadi ya Bu ya. Apakah sudah benar cara menyusunya itu atau belum, seperti itu. Lalu ada yang disebutkan dengan breast care. Breast care itu adalah tindakan yang diberikan pada organ payudara dengan cara dimasas. Nah, tujuan dari breast care ini sendiri yaitu mencegah terjadinya bendungan ASI. Meningkatkan hygiene pada payudara, lalu kemudian meningkatkan produksi ASI, lalu melenturkan dan menguatkan puting payudara itu sendiri. Kemudian ada pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin ini adalah pijat relaksasi yang dilakukan oleh ibu pada bagian pemijatan pada bagian tulang oksai. Lalu selanjutnya itu ada pijat oksitosin ya Bu ya. Nah, untuk pijat oksitosin itu sendiri adalah pemijatan pada tulang belakang pada kosta kelima atau keenam sampai ke skapula untuk mempercepat kerja syaraf parasimpatik merangsang hipofilase posterior. Nah, tujuan dari pijat oksitosin ini sendiri adalah untuk merangsang refleks oksitosin atau refleks letdown. Nah, nanti pemijatannya itu biasanya dipijat dari daerah tulang leher ini, bawah tulang leher sampai dengan biasanya ke batas bra. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nanti pemijatannya dengan cara diputar searah jarum jam, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya ada teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi sendiri ini adalah pemijatan relaksasi yang dilakukan oleh ibu pada bagian payudara di waktu yang senggang atau waktu tenang menggunakan minyak zaitun atau minyak baby oil atau minyak natural yang lainnya yang biasa digunakan untuk massage ya Bu ya. Lalu kemudian biasanya itu dilakukan pada saat usia kehamilan pada trimester ketiga. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan massage endorphin. Nah, massage endorphin sendiri ini adalah pijat untuk merangsang keluaran hormon endorfin serta dapat menstimulasi refleks prolaktin dan oksitosin sehingga meningkatkan volume dari ASI itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada hypno breastfeeding. Nah, hypno breastfeeding ini adalah tindakan yang membuat tindakan relaksasi untuk ibu sehingga dapat meningkatkan hormon prolaktin dan oksitosin yang gunanya untuk memperlancar produksi dari ASI itu sendiri.
Nah, untuk breastfeeding ini sendiri memberikan kalimat-kalimat sugesti atau afirmasi positif dalam pikiran bawah sadar ibu dan dapat meningkatkan keyakinan ibu dalam proses menyusui itu sendiri. Kemudian ada tentang yang namanya posisi mulut bayi pada saat menyusui. Jadi kita sebelum menyusui bayi itu sendiri, kita harus pastikan posisi mulut bayi itu sudah benar atau belum, seperti itu, karena itu dapat mempengaruhi proses menyusui itu juga. Nah, pastikan mulut bayi itu membuka lebar sehingga sebagian besar dari areolanya itu masuk ke dalam mulut bayi, terutama areola yang bagian bawah itu. Lalu dagunya menempel ke payudara selama menyusui sehingga hidungnya tidak menempel, tidak tertutup ya Bu ya hidungnya bayi. Jadi tapi kita tuh harus menjaga dagu agar tetap menempel ke dada ibu. Dari yang saya jelaskan tadi, mungkin ada yang masih ibu bingung atau ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Eh, jadi nanti kalau memang masih ada kendala atau masih ada yang bingung, ibu bisa ditanyakan ya Bu ya. Nanti bisa kembali lagi. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Iya.